Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak hari ini? Baik, Bu. Apa udah sarapan? Sudah, Bu. Bagus. Kalau pagi memang harus sarapan biar nanti kalau belajar tidak mengantuk, tidak lelah. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Coba ketua kelas dipimpin berdoanya. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan nasional dulu. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. Baik, ketua kelas dipimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, pinter ya anak semua. Ibu absen dulu. Yang pertama, Alde Hadir, Bu. hadir. Baik, semua hadir semua ya. Gak ada yang absen. Nah, coba sekarang anak-anak melihat di bawah meja ada sampah apa enggak? Kalau ada sampah segera diambil dan dibuang ke tempat sampah. Ayo dicat dulu mejanya. Tidak ada, Bu. Baik, bersih semua ya lacinya, meja di bawah meja juga. Bersih, Bu. Iya. Jadi Ibu sekarang akan menjelaskan materi tentang tema 2, subtema 1. Yang minggu lalu anak-anak belajar tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Tidak, Bu. Kau udah lupa itu gimana minggu lalu? Nah, hari ini kita akan menggali informasi tentang kata tanya, yaitu apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, dan apa? Dan apa? Ayo, masa Lupa, Bu. Oke, jadi Ibu jelaskan ya. Mari disimak videonya. Ibu menggunakan PowerPoint. Anak-anak nanti dilihat, disimak ya Ibu menjelaskannya. Udah. Pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Contohnya yaitu, siapa namamu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu tinggal? Apa hobimu? Mengapa kamu tidak sekolah? Kapan kamu masuk sekolah? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan tersebut pasti sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, untuk kata yang dicetak merah, kata siapa, bagaimana, di mana, apa, mengapa, dan kapan, itu disebut dengan kata tanya. Kemudian, kata tanya sering digunakan pada kalimat tanya. Ciri kalimat tanya yaitu diawali dengan kata tanya apa, atau siapa, atau kapan, atau di mana, atau mengapa, atau bagaimana. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya. Untuk selanjutnya, fungsi kata tanya yang pertama yaitu kata tanya apa. Kata ini berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contohnya, apa kabar Dayu?
Sedangkan yang kedua yaitu berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan ikan hias? Apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian, untuk kata tanya siapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, siapa namamu? Siapa yang memberimu ikan ini? Untuk fungsi kata tanya yang ketiga yaitu kata tanya kapan. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Contohnya yaitu, kapan kamu minum obat? Kapan kamu membeli ikan itu? Kemudian, fungsi kata tanya yang keempat yaitu kata tanya di mana. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, di mana kamu membeli buku itu? Di mana kamu tinggal? Fungsi kata tanya yang kelima yaitu kata tanya mengapa. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya, mengapa kamu menangis? Mengapa ikan ini terluka? Nah, untuk kata tanya mengapa, biasanya untuk menjawabnya selalu diawali dengan kata karena. Contohnya, mengapa ikan ini terluka? Karena ikan ini tadi baru saja lompat dari kolam. Untuk fungsi kata tanya yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana. Berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang keadaan atau kabar seseorang. Contohnya, bagaimana keadaanmu, Dayu? Yang kedua, untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang cara atau langkah-langkah atau proses terjadinya sesuatu atau cara membuat sesuatu. Contohnya, bagaimana cara menggunakan blender? Bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi? Untuk selanjutnya, waktunya berlatih bersama Bu Guru. Bukalah buku paketmu halaman 2 sampai 3. Di sana ada bacaan yang berjudul tentang Dayu dan ikan hias. Bacaannya seperti ini. Nah, silahkan kalian baca bacaan tersebut, kemudian mari kita berlatih menjawab pertanyaan yang ada di halaman 3 tentang menggali informasi menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sekarang mari kita mulai berlatih bersamanya. Yang pertama, kalian harus membaca bacaan yang berjudul Dayu dan ikan hias ini dengan sangat cermat. Kemudian, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Caranya, lihatlah bacaan yang diberi tanda kotak hitam tersebut. Amatilah, kira-kira yang manakah jawabannya? Betul sekali. Jawabannya adalah ikan mas koki. Kemudian, untuk bisa menjawab pertanyaan siapa yang memelihara ikan hias, caranya lihatlah kalimat yang diberi tanda kotak hitam. Untuk kata tanya siapa berarti jawabannya nama tokoh atau pelaku. Menurut kalian, manakah jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah Dayu. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan
Di mana ikan hias itu dipiara? Caranya, silahkan lihat kalimat yang diberi tanda kotak merah. Coba cari tahu jawabannya di situ. Kata tanya di mana berarti jawabannya adalah suatu tempat. Menurut kalian, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah akuarium. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan, kapan akuarium dibersihkan? Caranya adalah, lihatlah kalimat yang diberi tanda kotak ungu. Carilah jawabannya di situ. Karena pertanyaannya menggunakan kata tanya kapan, berarti pilih jawaban yang berhubungan dengan waktu. Nah, menurut kalian, apa jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah seminggu sekali. Untuk selanjutnya, agar kalian bisa menjawab pertanyaan kapan ikan hias itu diberi makan, caranya adalah lihatlah kalimat yang diberi tanda kotak biru. Jawabannya ada di situ. Karena pertanyaannya kapan, maka sama dengan tadi. Jawabannya adalah waktu. Manakah kalimat yang berhubungan dengan waktu? Ya, betul sekali. Setiap hari. Yang terakhir, untuk bisa menjawab pertanyaan, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Caranya adalah, lihatlah kalimat yang diberi tanda kuning. Manakah di situ yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah melihat saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan menutup. Baik, jadi anak-anak tadi sudah mendengarkan Ibu tentang penjelasan pembelajaran pada hari ini. Nah, coba kesimpulannya apa tadi? Kalau siapa itu untuk menanyakan apa biasanya? Orang ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Di mana, tempat, kapan, waktu. Seperti itu ya. Jelas anak-anak? Jelas, Bu. Baik, kok pada lemes sih? Ayo tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Nah, sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, coba dipimpin. Tempat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di besok pagi lagi. Kalau Ibu ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.